sambil nunggu yang lain juga, saya mulai saja ya. Ini sambil ini juga direkam nanti, untuk yang ketinggalan nanti bisa saya share videonya. Oke, malam hari ini saya akan membahas mengenai lean manufacture ya, atau lean manufacturing ya. Ini lean manufacture ini diperkenalkan yaitu oleh perusahaan Toyota ya, perusahaan Jepang, yaitu ya bagaimana dia memanage ya perusahaannya dalam menghasilkan suatu produk yang berkualitas ya. Nah, di sini kalau pemahamannya lean manufacturing itu, kalau diartikan kalau lean itu ada ramping ya. Bagaimana memproduksi secara ramping atau mungkin secara efisien ya. Di sini artinya kalau di salah satu filosofi dari Toyota ya, yang berarti mengeliminasi ya mudah ya. Di sini ada 3. Bentar, baterainya habis. Ya, jadi mengeliminasi mudah. Yang mudah itu bahasa Jepang ya, artinya pemborosan atau pembajiran ya. Terus murah atau ketidakteraturan ya dalam sistem pembuatannya atau apapun, nanti kita bahas secara mendalam ya. Dan muri ya, ketidakseimbangan beban kerja ya dalam rantai pasokan supply chain management ya, sehingga produk sampai di tangan konsumen gitu. Jadi di sini bagaimana mempelajari ya, memproduksi ya secara baik dan benar ya, terus tidak banyak kemubajiran ataupun ketidakteraturan ataupun ketidakseimbangan ya, kurang lebih seperti itu. Jadi kita mempelajari dan manufacture itu yaitu untuk mengurangi pemborosan ya, ketidakteraturan dan ketidakseimbangan beban kerja ya. Ini tujuannya untuk apa ya kita mempelajari lean manufacturing ini ya. Yang pertama, untuk mengurangi pemborosan ya, waste ya, di semua aspek produksi atau dalam rantai pasokan ya. Jadi nanti semua di lain pekerjaan ya, baik itu dia HRD mau dia produksi apapun, itu harus dianalisa nanti pemborosannya seperti apa gitu ya. Dan itu harus dikurangi ya, karena ini untuk mencapai tujuan ya, atau mencapai output yang baik ya. Terus yang kedua di sini tujuan lean manufacturing yaitu untuk meningkatkan kualitas output ya, keluaran ataupun produk dan produktivitas ya. Jadi dengan mengurangi pemborosan di sini diharapkan nanti juga akan menciptakan suatu produk yang berkualitas ya, atau suatu jasa yang memang sangat baik ya, atau pelayanannya bagus begitu. Terus yang ketiga yaitu untuk memperpendek lead time ya, waktu yang dibutuhkan dalam produksi ya. Jadi selain menghilangkan pemborosan, juga semaksimal mungkin dalam memproduksi itu seefisien mungkin waktunya gitu. Jadi tidak ada waktu terbuang ya, supaya cost yang dikeluarkan ya itu optimal gitu ya. Nah, untuk apa nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Nah, bagaimana kalau kita menerapkan dan manufacturing di perusahaan kita ataupun di tempat kita bekerja ya. Yang pertama, kalau kita terapkan program ini ya, ini bisa menekan biaya produksi ya, sehingga harga jual produk itu bisa lebih rendah gitu. Jadi costnya bisa rendah ya, dan dapat bersaing dengan kompetitor gitu. Jadi kalau sudah rendah, kita bisa dengan mudah menentukan harga ya, sehingga bisa bersaing dengan kompetitor gitu, kalau kita menerapkan lean manufacturing ya. Terus yang kedua di sini mampu meningkatkan produktivitas produksi perusahaan ya. Semakin diterapkan ya lean manufacturing ini, maka produktivitas akan meningkat ya. Selain produktivitas juga kualitas juga akan meningkat ya.
Terus yang ketiga yaitu mampu memenuhi lonjakan permintaan ya dari pelanggan. Jadi ketika ada permintaan pelanggan yang meningkat ya, kalau kita menerapkan sistem lean manufacturing ini ya, kita akan bisa mengantisipasi hal tersebut ya. Terus yang terakhir yaitu mampu meningkatkan efisiensi proses dalam menghasilkan produk ya. Nah juga di sini dalam membuat suatu produk bisa seefisiensi mungkin ya, karena di dalam lean manufacturing ini memang berbicara teknik-teknik bagaimana kita menghilangkan kemubaziran tadi ya. Sebenarnya ini saya bahas ininya saja ya, kulitnya. Kalau detailnya itu ada training khusus mengenai lean manufacturing ya, lebih detail lagi, karena memang waktunya kita juga ini pertemuan yang terakhir mungkin ya untuk masuk ke UAS itu. Jadi nggak apa-apa, saya kasih aja pengetahuannya. Nanti kalau yang mungkin bekerja kebetulan di sebuah perusahaan ataupun perusahaan Toyota biasanya akan dikasih training seperti ini ya yaitu tentang lean manufacture. Terus selanjutnya di sini prinsip ya lean manufacture. Jadi ada beberapa prinsip yang memang harus dipegang ya dalam menerapkan lean manufacturing ini gitu. Yang pertama di sini yaitu define value ya, define value principle, yaitu mengenai nilai ya. Nilai prinsip ya. Yang pertama di sini ya quality ya. Yaitu semua line atau semua karyawan ya, dari bagian yang paling terendah, posisi terendah sampai dengan tertinggi, itu harus berkomitmen ya untuk menghasilkan suatu produk atau barang jasa yang kualitasnya tinggi ya, secara konsisten gitu. Jadi bukan hanya manajemen ya, top manajemen saja yang berkomitmen ya. Jadi si si karyawan pun sampai yang paling rendah itu benar-benar harus mempunyai komitmen ya untuk menciptakan barang atau jasa yang kualitasnya tinggi gitu. Yang kedua di sini adalah cost ya, yaitu perusahaan dalam memproduksi barang atau jasa yang berkualitas tinggi namun dengan biaya yang efektif ya. Jadi kalau di dalam perusahaan, kalau misalkan kualitasnya bagus ya, barangnya bagus, harganya mahal, itu biasa ya, karena memang untuk memproduksi barang tersebut memerlukan biaya yang cukup mahal misalkan ya. Tetapi dalam lean manufacture ini adalah bagaimana menciptakan ya suatu barang atau jasa yang kualitasnya tinggi ya, tetapi harganya murah gitu ya, atau kompetitif ya. Atau dalam arti misalkan nanti si perusahaan ya yang yang memproduksi, jika harga perolehannya atau harga produksinya rendah ya, akan satu bisa memperoleh keuntungan yang besar, yang kedua juga bisa memainkan harga gitu ya. Jadi kalau misalkan untuk menghancurkan bersaing dengan kompetitor lain, bisa menurunkan harga seperti itu. Terus yang ketiga yaitu delivery ya, yaitu komitmen perusahaan untuk melakukan pengiriman tepat waktu ya kepada pelanggan. Nah ini pun perlu ya berkomitmen ya, terutama di bagian pengiriman barang ya. Jadi misalkan misalkan tagline atau komitmen bahwa 3 hari pesan barang sampai, ataupun misalkan sekarang pesan barang sampai. Nah itu harus betul-betul komitmen itu dipegang dan harus ditepati ya, supaya pelanggan merasa puas begitu. Jangan sampai misalkan janjinya 1 hari sampai, ternyata tidak sampai. Nah itu biasanya pelanggan akan kecewa. Atau barangkali dua hari, misalnya 3 hari, nah itu janjinya 3 hari tahu-tahu bisa seminggu. Nah itu juga sama ya, membuat pelanggan kecewa. Jadi di sini betul-betul bagaimana komitmen perusahaan ya, bahwa menepati janji pengiriman atau delivery ketika konsumen memesan barang tersebut. Terus yang keempat yaitu service ya.
Service itu yaitu komitmen perusahaan untuk memberikan pelayanan terbaik kepada pelanggan, ya. Banyak macamnya. Jadi misalkan memberikan garansi, ya. Terus memberikan potongan harga, ya. Terus memberikan layanan misalkan retur jika barang rusak, ya, atau dijemput misalkan seperti itu. Nah, itu adalah service, ya, jenis-jenis pelayanan yang harus diciptakan, ya, di dalam lean manufacture sehingga si konsumen merasa merasa puas, ya, membeli atau bekerjasama dengan perusahaan kita seperti itu. Nah, itu jadi yang pertama di sini adalah define value principle, ya. Jadi QCDS, ya. Disingkat jadi prinsipnya yaitu QCDS, ya. Quality, cost, delivery, dan service. Terus prinsip yang kedua, ya, yaitu waste elimination principle, ya, yaitu mengeliminasi, ya, mubazir, ya, sesuatu yang mubazir, ya. Biasanya ini terdapat 8 jenis yang biasanya sering terjadi di dalam perusahaan, ya, pemborosan atau pembajiran yang terjadi di perusahaan, ya, yang harus ditekan, ya. Yang pertama di sini yaitu pemborosan biaya transportasi, yaitu biaya yang dikeluarkan perusahaan untuk kegiatan pengangkutan yang tidak dibutuhkan. Misalkan, ya, contoh bahwa plan barang jadi, ya, itu letaknya jauh dari gudang barang jadi, gitu. Jadi barang finish good, ya, misalkan barang finish good itu harus setelah jadi harus dimasukin ke gudang menggunakan kendaraan, ya, anggaplah misalkan hanya 100 meter, ya. Nah, kalau itu terjadi berarti di situ ada pemborosan, ya, karena harus ada biaya, ya, tenaga ataupun misalkan pakai bensin atau apapun, ya, dari plan produksi barang jadi, ya, ke gudang barang jadi, gitu. Nah, yang bagus adalah antara barang finish good, ya, dengan gudang barang jadi itu cukup dikasih sekat aja, ya, gedungnya atau berdekatan. Nah, itu, ya, salah satu menekan pemborosan biaya transportasi. Karena banyak, ya, di perusahaan-perusahaan biasanya yang tidak menerapkan lean manufacture ini, ya, mereka gudangnya itu jauh, gitu, sehingga ketika barang selesai diproduksi dikirim ke gudang itu bahkan harus menggunakan transportasi mobil misalkan, gitu, ya. Nah, itu adalah biaya-biaya yang tidak harus dikeluarkan. Di tempat saya dulu pernah melakukan analisa, ya, kebetulan jarak antara produksi, ya, dengan dengan gudang itu jaraknya sekitar 500 meter, ya. Jadi setiap hari itu, ya, ada mobil yang mengambil barang jadi ke gudang barang jadi mengantar, ya, itu sehari bisa menghabiskan 5 liter, ya, bensin, ya. Nah, ketika kita hitung dari 5 liter bensin, ya, terus sampai sehari dikali seminggu sampai 1 bulan bahkan setahun, ternyata angkanya lumayan, ya, lumayan besar, ya. Akhirnya dengan menerapkan sistem lean manufacturing ini kita memindahkan gudang barang jadi ke dekat barang produksi, ya, gitu, tempat produksi, ya, selesai finish good, gitu. Jadi lebih dekat. Nah, jadi kita bisa menekan biaya bensin tadi yang per hari 5 liter. Nah, itu contoh, ya. Terus yang kedua, ini biasanya pemborosan gerakan, ya. Penanganan, yaitu perusahaan perlu menerapkan budaya kerja 5S. Ya, ini kalau di itu 5R, ya. Kalau di bahasa Jepangnya 5S. Seiri, Seiton, Seiso, Shiketsu, Shitsuke, ya. Ini kalau di ininya 5R, ya. Ringkas, rapih, resik, ya. Rajin,
rawat dan rajin ya itu. Nah, ini juga perlu diterapkan ya. Contoh, kalau kita tidak menerapkan 5S ya. Contoh yang pertama yaitu misalkan 5R ya, kita itu bahasa Indonesia saja 5R. Yang pertama ringkas. Ringkas itu ya kita harus memilah tuh. Memilah misalkan contoh di dokumen ya, di bagian HRD. Dokumen karyawan masuk ya. Terus dokumen penggajian ya, terus dokumen apalagi materi-materi training itu harus dipisahkan di dalam order itu ya. Tujuannya apa? Ketika ya atasan ya ataupun pimpinan ataupun siapapun yang membutuhkan data tersebut ya, itu kita akan dengan cepat mengambilnya ya. Contoh misalkan gini, pimpinan kita meminta data, misalkan tolong carikan ya lamaran atas nama karyawan A misalkan ya. Kalau kita misalkan menyusunnya ya diringkas menggunakan metode 5R ini ya, dikasih label ya, terus ada namanya diurutkan dengan abjad, maka biasanya ini kita akan dengan cepat mudah mencari nama tersebut atau data tersebut begitu ya, sehingga 5 atau berapa menit sudah diketemukan data tersebut. Beda halnya kalau misalkan kita asal numpukin data ya, data masuk misalkan ada yang lamar tumpuk aja ya, tahu-tahu dipinta sama atasan kita. Nah itu biasanya menyarinya itu bisa sampai 1 jam 2 jam ya. Nah itu adalah pemborosan yang sering disepelekan. Padahal kalau bisa dihitung dengan angka maka itu akan kelihatan ya. Contoh misalkan tadi dengan menggunakan sistem 5R tadi ya, ringkas, rapi ya, resik, rawat ya, rajin. Nah itu kita dapatkan dengan mudah mencarinya ya. Misalkan anggaplah 5 menit. Kalau 5 menit misalkan gaji kita UMR berapa, per jamnya berapa, per menitnya berapa, tinggal dikali 5 menit berapa cost yang dikeluarkan untuk mencari barang tersebut atau mencari data tersebut. Itu bisa kita hitung. Tapi kalau ternyata kita bisa berjam-jam mencari ya, nah itu pun tinggal dikalikan aja tadi, sekian costnya gaji kita sekian menit hanya untuk mencari barang tersebut, maka berapa cost yang dikeluarkan begitu ya. Jadi di dalam perusahaan itu makanya sering ada training 5R ya, karena tujuannya apa? Yaitu ini tadi menerapkan prinsip lean manufacture ya. Tujuannya adalah untuk menghapus pemborosan ya, mengeliminasi dari pemborosan atau kemubaziran ya. Terus yang selanjutnya yaitu yang sering terjadi ya, pemborosan kelebihan persediaan, yaitu stok atau persediaan yang berlebihan dan justru tidak berguna ya biasanya. Nah ini sering juga terjadi di perusahaan-perusahaan. Contoh kita misalkan mau produksi sejumlah 1000 ya. Karena ada ketakutan misalkan barang NG atau apapun, sehingga dikasih spare lah yang misalkan jadi 1200 atau berapa. Dan ternyata terlalu banyak lebihnya, nah gitu ya, berlebihan. Nah itu juga tidak bagus ya. Semakin banyak persediaan ya berlebih ya, kayak itu semakin akan kemungkinan terjadi pemborosan gitu. Misalkan barangnya rusak misalkan ya, atau kelebihan produksi ya, banyak di gudang ya, karena kelebihan tidak yang mesinnya 5 dibikinin tadi lebih untuk spare ya. Nah barang yang di gudang itu akan ada perawatan dan lain-lain, dan sehingga ketika dirawat itu ada costnya ya. Anggaplah misalkan suruh ngebersihin sama OB atau apapun ya. Nah itu kan ada biaya OB yang melekat di situ ya gitu. Biasanya di sini ya, di dalam lean manufacture menggunakan konsep
just in time atau JIT ya, yaitu jadi berapa yang dipesan itu yang dibikin gitu ya. Jadi nggak dilebihin terlalu banyak ya. Terus yang selanjutnya di sini yang keempat ya, pemborosan menunggu, yaitu terhambatnya aktivitas produksi dikarenakan menunggu barang untuk didatangkan dari supplier atau menunggu alat atau mesin yang tengah bekerja ya. Nah ini ya sering terjadi di perusahaan ya, pemborosan menunggu ya, karena orang lihatnya wajar saja, padahal semakin lama menunggu maka semakin semakin boroslah perusahaan tersebut, dan kos yang dikeluarkan secara tidak sadar itu akan bertambah terus ya. Kita ambil contoh yang gampang ya, ketika supir ekspedisi yang mau ngirim barang ya, datang pagi dengan harapan untuk mengirim barang pada hari itu ya, ternyata belum disiapkan oleh bagian gudang. Nah itu biasanya akan menunggu ya, terjadi menunggu. Nah menunggu itulah biasanya akhirnya cost driver yang menunggu itu akan menjadi beban yang boros ya, yang sebenarnya menjadi beban tapi sebenarnya tidak harus dikeluarkan. Makanya kebanyakan perusahaan-perusahaan yang sudah besar bonafit menggunakan jasa outsource untuk deliverynya ya. Jadi kalau misalkan barangnya belum siap ya, si driver sudah datang, itu biasanya kena denda. Jadi si perusahaan pun kalau mengirim harus disiapin dulu. Sebaliknya kita sudah siapin barang, si driver itu ternyata belum datang, nah itu pun sama, perusahaan si outsourcingnya kena denda. Nah itu seperti itu ya. Jadi kira-kira contoh untuk pemborosan menunggu ya, sering terjadi itu ya. Oke, sampai di sini ada yang mau ditanyakan sebelum saya lanjut? Belum, Pak. Belum, oke ya. Tapi paham ya? Kalau ada yang nggak paham silakan ditanyakan kalau ada yang tidak paham. Kalau enggak interupsi aja, kalau pas lagi saya menjelaskan langsung aja interupsi. Baik, kalau tidak yang lainnya saya lanjutkan ya. Mengenai tadi waste elimination principle, tadi kan ada 8 ya, tadi baru 4. Ini yang kelima ya. Ini sering terjadi juga pemborosan kelebihan produksi ya, yang tadi kelebihan yang persediaan ya, persediaan barang, ini kelebihan produksi ya. Pesen 10 tadi dibikinin misalkan 12 atau 13 ya. Jadi jumlah kelebihannya itu biasanya tidak terjual, atau bahkan terjual pun bisa diobral gitu, jadi lebih murah lah intinya gitu ya. Apalagi kalau perusahaan-perusahaan yang customize itu yang berdasarkan pesanan, ini kalau berlebihan ya produksinya ini wah sangat merugikan ya buat perusahaan gitu. Jadi harus betul-betul pas berapa yang pesan, itulah yang kita produksi begitu. Terus yang keenam ya, pemborosan proses, yaitu penambahan tahapan proses produksi yang tidak menambah nilai produk dan bahkan malah menambah biaya produksi yang harus dikeluarkan oleh perusahaan. Nah ini ya, jadi ketika kita mau membuat suatu barang atau produk ya, itu harus tahapan-tahapan itu harus dibuatkan dulu, SOP-nya, flow prosesnya ya, dan dianalisa. Jangan sampai ada proses yang tidak diharuskan ada gitu, bahkan menambah biaya ya. Kita ambil contoh. Kalau misalkan ya, suatu produk itu dilakukan QC ya,
atau QC quality control ya, di akhir itu satu ya akan menambah biaya cost quality control ya, seorang quality control satu itu. Yang kedua, ketika terjadi barang reject sudah selesai di barang akhir, maka itu akan lebih banyak lagi pemborosannya, nilai secara nilainya lebih banyak ya. Contoh, misalkan di bagian anggaplah di garment itu kan ada bagian misalkan potong bahan ya, atau bikin pola ya. Kedua bikin jahit ya, habis ngejahit terus bagian anggaplah misalkan kebetulan saya nggak begitu paham ya tentang garment, habis dijahit udah jadi, yaitu di setrika misalkan ya, habis di setrika di packing ya. Nah, kalau misalkan hanya proses QC di akhir, yaitu pada saat packing ya, ketika ternyata ya, pas di packing ini ya ada yang tidak terjahit atau bolong, maka itu ada pekerjaan yang sudah melekat ya, dari pola ya, dari jahit, terus setrika dan lain-lain, itu biayanya itu mubazir gitu ya, tidak terpakai akhirnya karena barangnya reject, tidak bisa dijual gitu ya. Nah, satu itu tidak bisa jual. Yang kedua juga kita menempatkan seorang QC ya, QC yang seorang betul QC, tambahan lagi biaya ya, seorang karyawan QC gitu. Nah, kalau menggunakan lean manufacture ya, jadi setiap karyawan adalah QC ya. Bagian pola, ketika dia membuat garis pola ya dan memotong pola ada yang reject, dia tidak meneruskannya ke bagian jahit gitu, karena bagian jahit pasti akan reject juga gitu ngejahitnya, karena polanya tadi terpotong tidak betul gitu. Jadi berhenti di situ ya, berhenti di bagian pola gitu. Jadi kalau ada yang reject di bagian pola, udah di QC duluan, yang diloloskan hanya yang betul-betul bagus misalkan polanya. Nah, sampai di tukang jahit, dijahit pula. Nah, ketika proses penjahitan ya, ada yang cacat ataupun rusak, nah itu sama, harus diberhentikan juga di situ. Jangan diteruskan saja ya, ini mau kelihatan ini. Nah, biasanya seperti itu. Nah, kalau semua karyawan seperti itu misalkan menutupi kesalahannya ya, tidak memberhentikan, maka itu biasanya akan terus diproses dan sampai terakhir ujung-ujungnya ternyata barangnya reject. Nah itu ya, bayangkan berapa biaya yang dikeluarkan untuk gajinya hanya memproses barang reject saja gitu. Dan ketika reject itu ada perbaikannya. Nah, ketika perbaikan itu mengeluarkan biaya juga begitu ya. Jadi tahapan-tahapan seperti itu ya, itu harus benar-benar diperhatikan ketika pembuatan flow prosesnya ya, dievaluasi terus supaya betul-betul efisien ya, bahwa memang betul-betul bahwa bagian-bagian tersebut memang diperlukan ya dalam memproduksi produk tersebut. Terus yang ke 7 ya, pemborosan defect. Tadi sudah bahas sedikit ya, yaitu produksi yang menghasilkan produk cacat. Sudah jelas tadi, semakin banyak produk cacatnya ya, maka semakin boros, karena produk cacat itu pasti nggak bakal diterima sama konsumen ya. Semakin biaya yang dikeluarkan ya, semakin akan bertambah, mungkin bisa 2 kali lipat gitu. Misalkan anggapnya secara normal tidak ada cacat, misalkan HPP-nya 100. Ketika cacat itu bisa jadi 150 ya, atau 110, akan menambah karena ada biaya perbaikan dan proses ulang seperti itu. Jadi biaya prosesnya lah yang akan bertambah. Terus selanjutnya di sini yaitu yang terakhir, yang ke-8, yaitu pemborosan keterampilan. Yaitu pihak perusahaan tidak memberdayakan skill atau kemampuan stafnya secara tepat. Nah, ini biasanya di perusahaan-perusahaan besar itu selalu mengadakan training. Tujuannya apa tadi ya? Semakin si karyawannya mahir, semakin si
pekerjanya terampil, maka terjadinya produk cacat ya, dan terjadinya pemborosan itu akan diminimalisir gitu ya. Jadi jangan disepelekan, misalkan apaan sih training ini itu gitu ya. Semakin sudah terdoktrin ya, terus visi misinya untuk tidak melakukan pemborosan, maka perusahaan itu secara tidak langsung akan melakukan efisiensi di dalam mengeluarkan biaya-biayanya. Oke, sampai di sini. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Oke, tanggung ya, saya lanjutkan dulu, nanti kita tanya jawab kalau misalkan tidak ada yang nanya. Terus yang selanjutnya di sini dalam lean manufacturing yaitu support the employee ya. Sini perusahaan memberdayakan seluruh karyawan sehingga produktivitas kinerja meningkat ya. Mereka perlu memberikan pendidikan dan pelatihan yang tadi saya sudah bahas juga. Jadi di dalam perusahaan yang menerapkan lean manufacture pasti ada namanya training yang memang tujuannya untuk meningkatkan produktivitas ya, pemikiran dan keterampilan gitu, sehingga nanti secara otomatis ya perusahaan akan mengalami efisiensi gitu ya, walaupun memang ketika training itu tidak dirasakan langsung ya, misalkan training tahu-tahu efisiensi sekian ya. Ini biasanya beberapa bulan ke depan, beberapa tahun ke depan itu yang akan dirasakan perusahaan ya, tidak secara langsung. Oke, sampai di sini cukup ya untuk materinya. Silahkan jika ada yang mau bertanya ya. Kalau tidak ada yang bertanya, nanti saya akan tanya satu-satu nih. Ayo silakan. Ini siapa ya? Suaranya putus-putus nih. Bisa di chat aja coba kalau misalkan ini, biar saya bisa baca. Soalnya barusan suaranya putus-putus. Oh ya, sebentar Pak. Ya. Nah itu bagus tuh, tapi begitu. Ya silakan, yang bertanya tadi siapa yang mau ini? Oke, Alma ya. Lean manufacture hanya untuk di perusahaan besar atau di perusahaan keluarga bisa menerapkan ini Pak? Oke. Jadi lean manufacture ini adalah sebenarnya suatu ilmu ya, teori yang memang sudah diterapkan di perusahaan besar ya, terutama perusahaan Toyota ya. Toyota ini memang diciptakan oleh orang Toyota nih ya, dan mereka memberikan training ya semua ke perusahaan-perusahaan Jepang. Biasanya akhirnya ini banyak diterapkan gitu ya. Nah bagaimana kalau perusahaan kecil menerapkan? Bisa nggak? Bisa ya, yang penting tahu gitu ya, apa sih lean manufacture itu ya, seperti tadi kita bahas ya. Di sini biasanya adakan training 5R gitu ya. Nah materi seperti apa lebih dalam lagi nanti untuk materi 5R ada ya, ada materi tersendiri ya.
Terus apa just in time, bagaimana memproduksi hanya yang diperlukan saja ya. Gitu. Jadi intinya bisa ya, dan semakin efisien kalau misalkan di perusahaan kecil ya, keluarga, kita terapkan lean manufacture ini. Atau bisnis pribadi pun bisa ya, bisnis sendiri nih di rumah. Lihat aja coba kamu misalkan ya di rumah deh, gini deh, paling gampang dari diri sendiri dulu, kita menggunakan 5R ya. Kamu di dalam ketika kuliah, coba saya tanya, kalau kuliah kamu pas materinya beda-beda, kamu nyatetnya di mana? Dicatat nggak? Ada yang catat, ada yang enggak ya? Oke. Nah, ada yang dicatat ataupun ada yang tidak, itu sebenarnya tidak jadi masalah. Cuman ketika kamu melakukan penyimpanannya ya. Contoh misalkan dicatat, kan ini setiap mata kuliah A ya, kamu pisahin dong, dikumpulin, oh ini mata kuliah A ya kan, bukunya beda, ataupun misalkan kalau pakai kertas filenya dibedain ya, satu bundle gitu kan. Nah, itu adalah salah satu yang disebut penerapan 5R juga, atau penerapan lean manufacture gitu. Ketika kamu besok mau UAS, kamu gampang gak nyarinya kalau udah dipisah-pisahin? Gampang, Pak. Ya, nah itu adalah salah satu penerapan ya. Penerapan lean manufacture. Jadi kalau misalkan kamu sudah melakukan itu, berarti kamu sudah mulai membiasakan menerapkan itu gitu. Tapi kalau kamu nggak menerapkan itu, misalkan asal catatan di mana aja, pas UAS kamu pasti bingung tuh, buka ini buka itu gitu kan. Dan akhirnya ya hasilnya, produknya apa kalau UAS ya, berarti kan nanti nilai kamu, nanti hasilnya seperti itu gitu ya. Jadi lean manufacturing itu suatu ilmu, bisa diterapkan di perusahaan kecil maupun besar. Ada lagi yang lain? Atau masih belum puas? Ada yang ditanyakan lagi? Bapak, saya tanya di chat ya. Ya, silakan. Ya, itu kira-kira apa aja ya trouble yang sering terjadi dalam menerapkan manufacturing itu? Oke. Trouble yang sering terjadi biasanya komitmen ya. Komitmen dari seluruh komponen ya, terutama karyawan, misalkan dari level bawah sampai level atas ya. Karena kenapa? Dalam lean manufacturing ini sebenarnya kadang-kadang sepele gitu. Ya, sepele itu ya tadi misalkan kayak 5R itu ya, ringkas ya kan. Terus ringkas, rapi ya. Ringkas berarti harus dipisahin tadi, rapi, naruhnya yang rapi, ada labelnya. Misalkan mata kuliah, oh pengantar bisnis, mata kuliah ini gitu kan. Kan sepele tuh. Ya kan, orang kan sering menyepelekan, padahal itu bisa menghasilkan efisien yang lumayan besar gitu ya. Misalkan kayak tadi di perusahaan sepele, misalkan nih data yang lamar, misalkan HRD ya, kalau dulu saya kebetulan di HRD, dimasukin dalam folder A, berarti itu adalah semua yang namanya dari A, Ahmad, Anton ya kan, Hancur misalkan gitu kan. Nah, ketika diminta, tolong dong saya minta yang namanya Ahmad, saya langsung bisa cari gitu. Nah, itu namanya penerapan tadi yang 5R, ringkas, rapi, sudah rapi ya kan. Resik itu ya harus bersih ya gitu, jangan naruhnya karena nggak pernah dicari arsipnya, atau kotor gitu, pas mau nyari itu debu segala macem lah ibaratnya ya. Nah, kalau kondisi itu sudah diterapkan, ya itu salah satu sudah melakukan efisiensi. Jadi tadi komitmen, yang paling kendala itu di komitmen, karena yang dilakukannya ini tadi sepele kelihatannya gitu ya, tapi nanti akibatnya fatal ya. Contoh misalkan gini,
Kamu punya AC nggak di rumah? Ada yang punya AC nggak? Atau kipas angin lah? Ada Pak. Ada ya. Kipas angin. Yang bagus itu ada tuh, kamu catat. Kalau di dalam ini misalkan 3 bulan sekali, oh tanggal sekian dibersihkan. Nanti schedule 3 bulan lagi, oh dibersihkan lagi. Satu, selain udaranya bersih, ya kan. Yang kedua, biasanya sesuatu yang dirawat itu akan lebih awet, betul nggak? Tapi kalau misalkan kamu pakai aja, ya kan, debunya nempel semua, udah pada ini berbulan-bulan, bertahun-tahun, ya. Tahu-tahu misalkan karena dia udah banyak debunya, itu kan kipas angin itu dia kan biasanya dipakai nonstop tuh, muter terus, ya kan. Nah, ketika sirkulasi udara itu udah bagus, ya, si porosnya panas, dia akhirnya apa? Aus oblak ataupun apa gitu ya. Nah, itu akhirnya tahu-tahu harus rusak, harus beli gitu kan. Nah, itu baru kerasa tuh di situ. Oh, baru lama kok ini beli udah rusak gitu. Nah, itu otomatis kamu mengeluarkan budget lagi untuk membeli kipas angin ya. Tapi kalau kamu terapkan lean manufacture tadi ya, misalkan setahun 2 tahun mungkin kipas angin itu awet gitu. Seperti itu ya. Jadi komitmen tadi ya, yang agak-agak sulit itu biasanya komitmen. Oh iya. Terima kasih Pak. Yo, ayo yang lain ada lagi? Minggu depan hari tenang apa masih ada ya? Belum tahu Pak. Ya, kita udah berapa pertemuan? Itu 14 ya? Nggak ada yang kosong kan ya? Ada yang kosong nggak? Nggak ada Pak. Nggak ada ya? Kalau itu saya gantikan sama video ya. Pak, ada kisi-kisi puas nggak Pak? Ya berarti itu maksudnya kalau misalkan besok minggu tenang, kisi-kisinya saya kasih sekarang. Udah minggu tenang berarti ya? Kita carpool ya? Gimana Pak? Ya, kalau misalkan full berarti minggu depan kita udah nggak kuliah lagi, minggu tenang. Iya libur Pak. Oke, kalau gitu, oke, materi dulu. Ada yang mau ditanyakan lagi nggak sebelum masuk ke kisi-kisi? Saya kasih jawabannya langsung nih. Mau jawabannya langsung nggak? Ada yang mau nanya nggak? Sudah Pak. Sudah, oke, nggak ada ya. Baik, kalau tidak ada, kisi-kisinya yang jelas yang malam ini keluar ini akan ada ya. Malam ini ada. Terus jadi lean manufacture pasti itu ada, nggak tahu yang mana ya, pasti keluar tentang itu. Terus kita kemarin sempat bikin KPI ya. Materi KPI sudah sampaikan belum? Sudah Pak. Oke, KPI berarti kamu harus pelajari ya. KPI, terus PODCA dan cross function. Sudah ya, sudah juga tuh saya kasih tuh. Berarti tadi lean manufacture, PODCA, cross function, terus apa lagi? KPI ya, itu aja lah 3 ya. Jadi 3, lean manufacture, cross function, dan KPI. Jadi pertanyaan sekitar itu. Udah ya, paham ya? Sudah Pak. Oke, baik kalau udah paham, karena waktu juga dikit lagi habis ya. Jadi kisi-kisinya itu, dan minggu depan kita minggu tenang. Oke, sekali lagi belum ditutup. Ada yang mau ditanyakan mengenai kisi-kisi? Udah paham ya? Udah ada semua kan?
Ya kalau yang belum ya nanti lihat-lihat di Google Classroom-nya saja ya, nanti lihat lagi videonya kalau mau ini dipelajari lagi. Kalau yang ada videonya, kalau yang nggak ada berarti yang di upload atau apa ya, kamu cari-cari lagi datanya. Baik, Pak. Baik, Pak. Oke, kalau tidak ada yang ditanyakan lagi, saya cukupkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.